Alright, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Dan hari ini di chapter ke-8 kita akan belajar tentang bab vocabulary ya. Jadi di soal struktur TOEFL pun itu ada bab expression atau ungkapan yang sudah fix gitu teman-teman. Nah, jadi materi hari ini sebenarnya tidak sulit ya, tapi karena mungkin jenisnya banyak, maka nanti teman-teman akan sering-sering melihat tulisan teman-teman atau tulisan tangan teman-teman seperti itu. Itu ya. Nah, bab hari ini adalah paired word atau gandengan kata. Nah, jadi di soal struktur TOEFL itu ada yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup carikan gandengannya. Atau kalau teman-teman menemukan gandengan kata, penanda gandengan kata, atau gandengan apa ya, salah satu dari gandengan kata, jadi carikan gandengannya. Misalnya ada kata A di soal, nah berarti harus ada B di setelahnya. Jadi teman-teman misalkan di titik-titik kalau nggak ada kata B-nya, dicarikan pilihan A, B, C, D yang kata B tadi, misalnya seperti itu gitu ya. Dan berikut adalah gandengan-gandengan kata yang keluar di soal structure TOEFL, teman-teman. Nah, yang pertama gandengan kata itu yang akan kita bahas itu di bab atau di keluarganya conjunction. Jadi beberapa conjunction itu memiliki gandengan kata ya. Nah, untuk gandengan kata di keluarganya conjunction, yang pertama kita punya but, biasanya ada also-nya, teman-teman. Jadi but also. Kalau nggak gitu or, kemudian nor, dan juga and. Jadi 4 keluarganya fanboy semua ya. Nah, but also itu sebelumnya biasanya ada not only. Atau saya balik, kalau teman-teman pakai not only harus ada but also setelahnya. Atau but saja minimal ya. Kalau also-nya ini boleh ditulis, boleh tidak teman-teman. Nah, contohnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor atau peraga. Itu ya, jadi not only a writer but also an actor. Nah, biasanya nanti akan dihilangkan salah satu, teman-teman. Biasanya not only-nya yang hilang ya. Nanti jadi titik-titik, jadi teman-teman disuruh nyarikan not only-nya di pilihan A, B, C, D karena ada but also. Atau kebalikannya, nanti but also-nya yang dijadikan titik-titik di pilihan A, B, C, D disuruh nyari but also karena ada not only, teman-teman. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada or yang mana biasanya sebelumnya pakainya adalah either, jadi either or atau whether or. Nah, contoh kalimatnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendance number. Kalau diartikan Anda perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau untuk membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada nor, teman-teman. Oke, nah nor ini gandengan sebelumnya adalah neither. Jadi neither nor seperti itu ya. Nah, contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir ada and, gandengan sebelumnya adalah both. Jadi both and gitu ya. Contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Nah, itu tadi adalah gandengan-gandengan kata dari keluarganya conjunction, ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita punya gandengan kata di caranya kita mengungkapkan perbandingan atau namanya adalah degrees of comparison. Jadi, keterangan perbandingan lah kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Nah, caranya kita membandingkan itu ada 3 cara ya. Yang pertama caranya bilang sama dengan atau membandingkan dua yang setara atau tidak setara. Jadi caranya bilang sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, kita bisa pakai as, gandengannya ya as gitu ya. Jadi as yang pertama atau yang di depan itu kelas katanya adalah kata keterangan, teman-teman. Jadi nanti setelahnya harus diikuti kata sifat atau kata keterangan yang lain. Nah, as yang belakang itu artinya dengan, itu kelas katanya prepositif atau conjunction. Ya. Atau kalau teman-teman menemukan the same, itu juga artinya sama, ya, dia adalah kata sifat, teman-teman. Gandengannya adalah preposition as. Gitu ya. Kemudian not so. Nah, so itu adalah sama kayak as, artinya sama di sini ya. Kemudian nanti not ketambahan not jadi tidak sama. Nah, asnya yang belakang itu bisa preposisi, bisa uh, conjunction seperti itu. Jadi not so as seperti itu. Nah, contohnya adalah Katarina is not so tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Nah, berikutnya caranya kita bilang lebih dari. Jadi membandingkan dua yang satu menang, yang satu kalah. Gitu, teman-teman. Jadi variabelnya itu memiliki sifat yang berbeda. Satu dominan, satu resesif gitu ya. Contohnya adalah
caranya bilang lebih dari itu kita bisa pakai rather than ataupun more than. Jadi mereka sudah gandengan ya. Jadi kalau ada rather, biasanya gandengannya ada than. More juga begitu, gandengannya adalah than. Contohnya adalah, this route takes longer time than the other route. Jadi rute yang ini memerlukan waktu yang lebih panjang daripada rute yang satunya. Nah, di situ ada longer time than. Nah, longer itu kan bentuk komparatif ya, pakai R karena long cuma satu suku kata, teman-teman. Kita sudah belajar ini di hari kelima ya, perbedaannya R sama more, tapi dua-duanya sama-sama cara bilang lebih. Itu ya. Nah, berikutnya kita caranya bilang yang paling atau istilahnya superlatif, teman-teman. Jadi membandingkan satu dengan sisanya. Gitu ya. Nah, untuk bilang yang paling itu kita pakainya adalah the most. Nah, nanti the most itu gandengannya adalah of, in, atau among. Contohnya adalah, gardening is the most popular activity among the 50s. Kalau diartikan, berkebun itu aktivitas yang paling populer di antara orang-orang yang berumur 50-an. Nah, itu tadi adalah gandengan-gandengan kata di bab comparison atau perbandingan. Nah, comparison itu ungkapan ya, teman-teman, atau expression. Jadi ungkapan seperti itu. Dia bukan kelas kata, takutnya nanti teman-teman samakan dengan conjunction. Kalau conjunction itu kelas kata, teman-teman. But, or, nor, sama and itu. Nah, kemudian yang terakhir itu di gandengan kata di keluarganya preposisi dan juga keterangan. Nah, yang pertama ada from, artinya dari, gandengannya adalah to, artinya hingga. Ya, contohnya adalah, we will have to walk from this point to the next town. Kita akan harus berjalan dari titik ini hingga ke kota berikutnya. Jadi from dari titik ini to the next town hingga ke kota berikutnya. Jadi from to. Berikutnya kita punya between, gandengannya adalah and ya, bukan with teman-teman. Jadi between itu gandengannya adalah and. Jadi di antara apa dan apa. Bukan di antara apa dengan apa gitu ya. Contohnya adalah, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard itu yang lagi duduk di antara wanita itu dan pria itu loh, kalau diartikan seperti itu. Kemudian berikutnya ada to yang O-nya 2, teman-teman, artinya terlalu. Ya, kalau nggak gitu ina yang artinya cukup. Oke. Nah, gandengannya nanti adalah to verb 1. Contohnya adalah, you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti kompetisi tersebut. Atau kalau mau pakai enough juga bisa. Misalnya, you are old enough to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti kompetisi tersebut. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada so, gandengannya adalah that, teman-teman. Nah, so di sini keterangan ya, artinya adalah sangat. That-nya di situ adalah conjunction, artinya sehingga. Contohnya adalah, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya harus menghabiskan seluruh uangku. I've spent, maaf teman-teman. Saya telah menghabiskan seluruh uangku pada es teh, maksudnya untuk membeli es teh. Itu ya. Berikutnya kita punya such that. Ini artinya sama dengan so that, teman-teman. Ya. Nah, such itu artinya sangat, that-nya di sini artinya sehingga. Nah, bedanya dengan so tadi, kalau so tadi kan cuma diikuti kata sifat saja. Jadi kita bisa bilang so hot that, gitu ya, sangat panas sehingga. Nah, tapi kalau such ini harus ada kata benda dulu sebelum pakai conjunction that-nya. Jadi harus ada kata benda dulu sebelum that-nya ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. It is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan di sebelum kata that, ya, itu ada kata benda weather. Artinya cuaca, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, ini merupakan cuaca yang sangat panas. Sehingga saya telah menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada such as. Nah, kalau ini beda arti ya, teman-teman. Such yang di depan ini keluarganya kata sifat, artinya beberapa. As yang belakang itu adalah preposisi, artinya seperti atau misalnya. Gitu ya. Nah, contohnya adalah,
We will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kalau diartikan, kita akan perlu beberapa alat seperti obeng dan juga kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Seperti itu. Dan yang terakhir, jika teman-teman menemukan ungkapan urutan ya, contohnya adalah the first, the second, the next, the last, dan seterusnya, nanti gandengannya adalah to verb 1. Nah, ini yang sering kali dihilangkan. Ini sering keluar di TOEFL yang resmi dari ITS ya, teman-teman. Yang dihilangkan adalah to verb 1-nya, nanti ditaruh di pilihan ABCD. Nah, nanti petunjuk teman-teman di soal adalah ketika teman-teman menemukan penanda urutan. Biasanya the first, biasanya the second, the next, dan seterusnya. Gitu ya. Contohnya adalah, I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu sedih. Nah, berarti artinya saya tidak akan membiarkan sedih karena saya bukan orang terakhir di dunia dan tidak akan pernah jadi orang terakhir di dunia. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Itu ya, makanya ini kayak perumpamaan gitu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di situ adalah ungkapan the last di sini jadi petunjuk teman-teman untuk mencarikan gandengannya yaitu to verb 1. Gitu ya. Nah, kita ke contoh soalnya. Jadi atau ini jangan dihafal ya, teman-teman. Harapan saya nanti teman-teman tulis, kemudian teman-teman ketika mengerjakan latihan silahkan sambil melihat tulisan teman-teman sendiri supaya hafal tanpa harus hafalan. Gitu ya. Nah, ini screenshotnya saya kirimkan di grup supaya nanti ketika teman-teman latihan bisa sambil melihat screenshot tersebut. Gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat, ya. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb 2, teman-teman ya, yaitu wrote. Subjeknya di situ adalah kata author Margaret Wise Brown. Nah, kalau teman-teman lihat tadi, di sebelumnya wrote itu ada kata but, teman-teman. Tapi setelahnya nggak ada subjek ya. Sebelumnya but itu juga nggak ada komanya. Artinya but ini hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Nah, karena setelahnya ada wrote, maka sebelumnya juga harus ada verb 2, teman-teman. Nah, tapi teman-teman tidak perlu susah-susah ya, karena di situ ada kata but also. Carikan aja gandengannya, yaitu not only. Oke? Nah, kebetulan di pilihan ABCD not only cuma satu. Betul sekali, Miss Arisya. Jawabannya adalah yang alpha. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Jadi kalau perhatikan, pada tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown itu tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak. Gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Nah, di situ ada auxiliary verb yaitu did grow. Ya, di tengah-tengahnya diisi keterangan, nggak masalah, teman-teman ya. Keterangan memang bisa jatuh di setelah auxiliary. Kemudian subjeknya adalah with, artinya gandum. Ada predikat lagi yaitu does, subjeknya adalah it. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung 2SP. Berarti di sini kita butuh conjunction ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sebelum titik-titik itu ada kata us. Itu jadi petunjuk teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat di pilihan ABCD, itu semuanya bisa jadi conjunction. Kecuali yang fanboys ya. Karena nggak ada koma sebelumnya, teman-teman. Fanboys itu kalau menghubungkan 2SP harus sebelumnya ada koma. Ya kan? Nah, alpha like itu bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction, teman-teman. Us juga sama. Then juga sama. Bahkan kalau kita pakai then sama us ya, itu bisa diinversi setelahnya. Seperti itu. Nah, jadi di sini carikan gandengannya us yaitu us itu sendiri, teman-teman. Jadi jawabannya yang oh ya. Nah, nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak seperti sekarang. Kalau diartikan seperti itu. Nah, kemudian contoh terakhir, ini inversi ya, teman-teman. Cari auxiliary verb di situ yaitu can itu auxiliary-nya, subjeknya adalah maksud saya verb-nya adalah live ya. Jadi can live itu predikat teman-teman auxiliary verb.
Subjeknya itu di tengah-tengahnya itu, yaitu walking fish, ikan yang bisa berjalan. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang ada predikat lagi, yaitu can travel. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction. Kebetulan di depan sendiri itu ada petunjuk teman-teman untuk menentukan conjunction apa yang dimasukkan di sini ya, yaitu kata not only teman-teman, yang mana gandengannya adalah but also. Nah, kebetulan di setelah titik-titik sudah ada also, yaitu can also travel, maka nggak perlu lagi ditulis also. Jadi cukup carikan but-nya saja teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Jadi kalau diartikan tidak hanya ikan yang bisa berjalan bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa melakukan perjalanan untuk jarak yang dekat gitu ya. Atau mereka juga bisa menempuh jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Nah, dari penjelasan singkat dan juga contoh-contohnya tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau gitu kita ke latihan soal. Untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawabannya ke saya. Dan untuk mic-nya, mohon maaf saya mute dulu ya teman-teman supaya tidak ada suara yang bocor. Dan teman-teman bisa lebih fokus atau konsentrasi. Silakan di sini ada satu soal, waktunya, maaf teman-teman. Oke, ini ternyata ada satu contoh lagi ya, maaf. Nggak apa-apa kita bahas bersama karena nggak ada timernya di situ. Oh ternyata ada, maaf. Ternyata timernya di atas, saya lupa. Silakan teman-teman coba dulu ya, maaf teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke guys, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta, ada juga jawaban Alpha. Oke, kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Di situ ada verb 2 yaitu told ya. Subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Kemudian ada conjunction that, subjek he, predikatnya adalah would rather be remembered. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, ya. Nah, kalau teman-teman lihat hati-hati, di sini ada jebakan. Pasti teman-teman ada yang terjebak tadi ya, dengan kata as ini. Nah, petunjuk teman-teman bukan kata as ini, teman-teman ya. Kenapa? Karena as ini diikuti oleh kata benda. Nah, as yang menjadi petunjuk hari ini yang kita pelajari itu, as-nya diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan, teman-teman. Kenapa? Karena as yang artinya sama, gandengannya adalah as yang artinya dengan. As-nya ini kelas katanya adalah keterangan atau adverb, teman-teman. Nggak bisa menjelaskan kata benda. Gitu ya. Nah, makanya as ini itu bukan yang artinya sama, teman-teman. Tapi artinya adalah sebagai. Dia adalah preposisi. Jadi ini bukan penanda gandengan kata hari ini. Gitu ya, teman-teman. Itu beda. Nah, gandengan atau penanda atau petunjuk teman-teman di soal itu adalah kata rather. Ya, yang mana gandengannya adalah then. Nah, masalahnya di soal itu kan then ada dua, teman-teman. Then yang atas itu diikuti verb in, dan yang bawah itu diikuti as, diikuti kata benda. Nah, then ini ada tambahan informasi ya. Itu bisa penggunaannya mirip kayak fanboys, teman-teman. Jadi yang dibandingkan itu harus sama. Jadi sebelumnya ada apa, setelahnya harus ada apa. Gitu ya. Nah, sebelum titik-titik itu kan tadi ada kata as, kata benda, teman-teman. Ya kan? Maka setelahnya then itu juga harus diikuti as, kata benda. Nah, jadi jawabannya baru yang Bravo. Kalau yang Alpha itu kan
sebelumnya then tidak ada verb ing, ya kan teman-teman, otomatis kita nggak bisa setelahnya then masukkan verb ing seperti itu. Oke, kecuali kalau sebelumnya pakai verb ing gitu ya, misalnya would rather be remembering misalnya. Nah itu baru setelahnya pakai then inventing itu bisa seperti itu. Itu ya. Nah, jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Jadi kalau diartikan, Alexander Graham Bell itu dulu memberitahu keluarganya atau pernah memberitahu keluarganya bahwa beliau itu lebih memilih atau lebih ingin dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu daripada sebagai penemu dari telepon. Nggak apa-apa, dicoba lagi, jangan takut salah kembali ya teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya teman-teman. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Dan kalau saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo. Baik, mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat word, subjeknya adalah Rosa Parks. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau teman-teman lihat di depan atau di setelahnya kata was itu kan ada kata the first, teman-teman. Ya kan? Yang mana gandengannya adalah to verb satu. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Ya, nah nanti kalau dibaca, Rosa Parks itu merupakan wanita Afrika Amerika pertama untuk menerima medali presiden, sorry, medali kemerdekaan dari presiden. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Tuh satu karena ada the first. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban delta. Delta semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat info, subjeknya adalah the process. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sebelum titik-titik itu ada kata both. Itu petunjuk teman-teman ya. Yang mana gandengannya both adalah N. Jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Betul sekali. Nanti kalau dibaca, the process of nuclear fission involves the splitting of atomic nuclei contributing to both nuclear power generation and nuclear weapons. Jadi kalau diartikan, proses dari fisi nuklir atau reaksi fisi di dalam reaksi fisi untuk nuklir itu ya, teman-teman itu melibatkan pembelahan inti atom yang melibatkan atau yang berkontribusi terhadap entah itu pembangkit tenaga nuklir dan juga senjata nuklir seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb SES yaitu pumps, artinya memompa, teman-teman. Subjeknya adalah the heart, jantung gitu ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, di situ ada predikat lagi yaitu filter ini ya. Ini predikat lagi, subjeknya adalah kidneys. Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction. Nah, kalau teman-teman perhatikan di setelahnya titik-titik itu ada us, teman-teman. Dan us nanti itu bisa jadi conjunction gitu ya. Jadi us bla 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 us atau us yang kedua ini bisa jadi conjunction. Seperti itu. Tapi kalau saya lebih enak dianggap jadi satu kesatuan aja. Biar kelihatan dikit sisanya. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Itu ya. Karena kalau sudah ketemu us itu jadi satu kesatuan. Satu bagian kalimat seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah, nah, sayangnya S di sini ternyata ada dua, teman-teman ya. Antara yang Charlie atau yang Delta. Nah, di sini bedanya yang Charlie sama yang Delta hanya penggunaan many sama much. Nah, penggunaan many sama much itu adalah teman-teman lihat benda yang dijelaskan, ya. Nah, jadi perbedaannya many sama much itu, many itu untuk menjelaskan kata benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan setelahnya. Misalnya many people, many schools, many houses, many children, gitu ya. Sedangkan much itu diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya much water, banyak air, much information, banyak informasi, much time, banyak waktu. Nah, itu pakainya much, teman-teman. Nah, jadi untuk bisa tahu Charlie atau Delta ya kita lihat aja bendanya bisa dihitung atau tidak. Nah, ternyata bendanya adalah blood, artinya darah, teman-teman. Nah, darah itu tidak bisa dihitung ya, karena dia cair kayak air gitu, teman-teman. Jadi tidak bisa dihitung, makanya kita pakainya yang delta. Nah, jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca, the heart pumps about 70 times as much blood in a day as the kidneys filter. Jadi kalau diartikan, jantung itu memompa sekitar 70 kali darah yang sama banyaknya. Maksudnya sebanyak 70 kali lipat darah dalam satu hari dari yang eh, apa namanya ginjal sehari atau ginjal bersihkan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, 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 ada juga Charlie. Kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are, teman-teman. Subjeknya adalah viruses. Nah, itu juga ada kata can only replicate, yaitu dihubungkan sama fanboys and. Jadi kita anggap satu saja, karena fanboys di sini bukan menghubungkan dua SP. Hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja, yaitu P, teman-teman. Predikatnya saja. Predikat dengan predikat gitu ya. Nah, subjeknya karena cuma satu, ya kita anggap saja aja. Karena subjeknya ini sama. Punyanya are juga sama punyanya can only replicate, teman-teman. Gitu ya. Nggak ada predikat lagi selain mereka, kemudian subjeknya juga cuma satu, nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, titik-titik terletak di sebelumnya kata dan. Nah, gandengannya dan itu adalah more atau er ya. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D kan adanya er ya. Nah, jadi carikan yang er, teman-teman. Nah, sayangnya di semua pilihan ganda itu ada er-ernya. Ya, cuman ketambahan-ketambahan kata-kata gitu ya, teman-teman. Jadi kita cek aja satu-satu. Kalau yang alpha, di sebelumnya ada ada fanboys, setelahnya tidak ada atau tidak ada more, tidak bisa, teman-teman. Ya, fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya ada komparatif, ya setelahnya harusnya juga komparatif. Nah, sedangkan itu tidak sama atau tidak komparatif-komparatif, jadi tidak bisa. Kalau yang Bravo, nah kemungkinan bisa ya, match di sini dia kata keterangan, sama kayak far, yang artinya jauh, gitu ya.
Nah, kemudian menjelaskan kata sifat small yang dijelaskan oleh atau yang dibuat komparatif. Intinya itu kata sifat, teman-teman ya. Jadi kata sifat itu kalau ditambahkan more, tetap kata sifat. Gitu ya. Kemudian kalau yang Charlie, di situ ada as much as. Nah, as much as itu bisa jadi preposisi. Setelahnya harus ada kata benda dulu sebelum dia nabrak preposisi yang lain atau conjunction gitu ya. Tapi ini preposisi, teman-teman. Karena setelahnya kata benda saja. Nah, tapi di situ bukan kata benda, dia hanya kata sifat. Nah, Charlie nggak bisa. Nah, as itu juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Setelahnya harus diikuti subjek predikat, sedangkan setelahnya bukan subjek predikat. Hanya kata sifat saja. Jadi Charlie tidak bisa. Kalau yang delta sama kayak yang alpha tadi. Itu berbeda padahal di situ ada fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang setara. Kalau sebelumnya komparatif ya harusnya setelahnya komparatif, teman-teman. Gitu ya. Berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, viruses are much smaller than bacteria and can only replicate within host cells. Jadi kalau diartikan, virus itu sangatlah jauh lebih kecil maksud saya. Jadi virus itu jauh lebih kecil daripada bakteri dan hanya bisa bereplikasi di dalam sel-sel inang atau sel-sel ya inang hidup gitu ya. Berarti dia parasit gitu teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, ada juga Alpha. Kita cek bersama. Ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya adalah the moon, kemudian ada predikat lagi are, ya. Nah, yang mana belum ada subjeknya, jadi teman-teman di sini harus carikan subjek dan juga conjunction tentunya gitu ya. Kemudian, nah di situ ada fanboys tuh, yang ada komanya, teman-teman. Berarti fanboys ini menghubungkan dua SP ya. Kemudian subjeknya adalah its gravitational pull, predikatnya adalah place. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua S. Berarti fix di situ carikan conjunction subject. Nah, tapi kalau dilihat di pilihan A, B, C, D itu nggak ada conjunction subject, ya kan? Nah, tapi kalau dilihat di sebelum titik-titik itu teman-teman dikasih petunjuk yaitu closer. Itu bentuk komparatif atau temannya more, teman-teman. Yang mana gandengannya adalah than. Nah, kemudian kalau di sini teman-teman isi then itu setelahnya boleh diinversi. Jadi predikat are di sini subjeknya adalah other celestial bodies. Ya, materi kita hari keempat, teman-teman. Ini tentang penanda inversi ya. Penanda inversi ada 5 yang kita bahas di hari keempat. Salah satunya adalah komparatif, yaitu penanda nomor 4. Nah, itu teman-teman boleh cek lagi misalkan penasaran gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo. Karena di situ ada more atau are gitu ya, gandengannya adalah than. Jadi kalimat ini kalau dibaca, the moon is much closer to Earth than our other celestial bodies. And thus, its gravitational pull plays a significant role in shaping Earth's tides. Jadi kalau diartikan, rembulan itu jauh lebih dekat kepada bumi atau ke bumi gitu ya, daripada benda-benda langit yang lain. Dan oleh karena itu, tarikan gravitasinya, maksudnya tarikan gravitasi bulan, itu memainkan peran penting dalam membentuk gelombang pasang bumi, gelombang pasangnya bumi. Seperti itu. Lanjut. Nah, ternyata habis, teman-teman. Kurang lebih begitu ya untuk gandengan kata. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute ya. Atau kalau teman-teman mau tulis di chat juga silahkan, boleh teman-teman. Tapi sambil saya absen ya, jadi mohon tidak meninggalkan lapangan upacara dulu. Bentar.
Oke, sudah selesai. Saya absen dan sepertinya tidak ada yang unmute dan di chat sepertinya tidak ada yang menuliskan pertanyaannya. Atau nanti ketika teman-teman latihan deh menemukan kesulitan apapun, japri aja, jangan sungkan-sungkan. Oke, teman-teman. Terima kasih semuanya atas kehadiran dan juga partisipasi hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma amin. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. See you guys.